Hai guys, balik lagi sama aku Restu. Sebelumnya aku bilang sorry banget karena harusnya aku upload video itu hari Sabtu kemarin, tapi ternyata ada masalah guys. Jadi waktu aku udah take video dan aku mau ngedit, ternyata audionya tuh bermasalah gitu, banyak bunyi-bunyi kayak berisik-berisik gitu, nggak tahu error atau kenapa. Karena aku recordingnya sambil aku cas ya, mungkin karena itu jadi agak berisik gitu, nggak jernih kayak biasanya. Di video kali ini aku bakal ngebahas salah satu orang yang mungkin di antara kalian masih ada yang belum tahu dengan orang ini. Langsung aja kita masuk ke pembahasannya guys ya. Kalau kalian pernah lihat channel YouTube bernama MrBeast, kali ini kita bakal ngebahas orang di balik channel itu guys. Namanya adalah Jimmy Donaldson, lahir pada tanggal 7 Mei 1998 di Greenville, North Carolina, USA. Yang artinya pada tahun 2020 ini dia berumur 22 tahun. Ya, iya nggak sih? 22 tahun, 20. Ya benar 22 tahun ya, pada bulan Mei kemarin. Dia aktif YouTube itu tahun 2012 guys. Dari 2012 dia mulai, kemudian 2016 dia mendapatkan silver play button, artinya 4 tahun setelah dia mulai nge-YouTube. 2017 dia mendapatkan gold play button, dia mendapatkan 1 juta subscribernya 2017. Dan tahun 2018 dia mendapatkan diamond play button, yang artinya dia mendapatkan 10 juta subscriber. Dan sekarang channel dia di tahun 2020 ini udah mendapatkan lebih dari 36 juta subscriber. Dan channel YouTube dia itu udah mencapai lebih dari 5,5 miliar tayangan. Artinya seluruh video dia apabila dikalkulasikan itu sudah mendapatkan lebih dari 5,5 miliar views ya. Menurut aku ini salah satu YouTuber yang gila parah dalam membuat konten. Karena apa? Karena dalam setiap video yang dia buat, dia pasti spend uang banyak banget. Dia gunain uang banyak banget buat bikin sebuah konten gitu. Dan kita bakal bahas konten-konten yang udah dia buat. Aku nggak bakal bahas seluruh video dia, tapi kita bakal bahas sedikit dari video yang aku ambil. Grade-nya itu dari yang mulai rendah nyampe nanti aku bahas ke yang tinggi gitu ya, dari segi modal pembuatan videonya. Video pertama yang bakal aku bahas adalah video ketika dia ngasih hadiah ke temannya. Jadi dia ngasih surprise ke temannya, cuman hadiahnya itu yang unbelievable gitu. Dia ngasih hadiah uang ke temannya, cuman caranya itu agak unik guys. Dia ngasih uang dalam bentuk koin dengan jumlah $20.000. Ya kalau 20.000 rupiah gitu, kayak diamplopin dikasih udah ya oke, makasih gitu kali ya. Cuman ini $20.000 guys, itu dikasih ke temannya dan ditaruh di belakang halaman rumah dia. Jadi di belakang rumah itu disebar banyak banget koin. Kalau buat kalian yang belum tahu, kalau kita kalkulasikan ke rupiah, kita ambil nilai 15.000 lah ya, kita ambil biar kita mudah ngitungnya, itu udah 300 juta rupiah. Jadi dia ngasih hadiah ke temannya itu 300 juta rupiah dalam bentuk koin. Oke, dan itu udah pure uang punya temannya, terserah mau sama dia buat apa-apa udah terserah gitu ya. Mantap. Dan kita masuk ke pembahasan berikutnya. Dari salah satu video dia itu ada juga video yang membuat penontonnya lumayan tercengang gitu ya. Spend uang sebanyak $50.000 untuk membeli lotre. Kesan pertamanya adalah mainan anak-anak ya, lotre kecil anak-anak yang dulu waktu kita SD kita beli lotre. Dan hadiahnya mungkin ya tembak-tembakan, hadiahnya itu mainan gitulah. Cuman kalau di Amerika itu lotre udah kayak mainan yang lumrah gitu, bukan permainan lagi. Ini sistemnya udah skalanya udah luar biasa gede gitu. Dia beli lotre dengan spend uang sebanyak $50.000. Itu kalau kita rupiahkan dengan kurs 15.000 itu dapat 750 juta rupiah ya, 750 juta rupiah buat beli lotre. Price dari lotre itu adalah $10 juta, 150 miliar kalau dia dapat. Cuman dari itu ada pretel-pretelan ya, hadiah-hadiah kecil lah, hadiah-hadiah ceng-cengannya ada. Dan 750 juta itu dia berhasil mengumpulkan uang segini. Kalian mau beli lotre juga? Menurut kalian gimana? Silahkan komen di bawah aja lah. Dan video selanjutnya yang bakal aku bahas adalah ketika dia ngeborong salah satu toko di Amerika. Sebelumnya aku berpikir bahwa ketika dia bilang aku bakal ngebeli semua barangan di toko, aku kira itu dia bakal ngebeli satu item cuman semuanya. Aku mau beli sabun, cuman dia beli semuanya. Tapi ternyata enggak, dia bener-bener ngeborong satu toko. Dari situ aku berpikir, mungkin tokonya toko yang kecil gitu. Tapi ternyata itu bener-bener toko yang gede dan dia bener-bener ngeborong itu semuanya, dibeli tanpa tersisa apa-apa gitu. Di ngeborong barang-barang itu dia spend uang sebanyak
$70.000. Itu kalau kita rupiahkan itu sebesar 1.050.000.000. Lanjut ke konten berikutnya, ini udah grade-nya agak sedikit naik ya. Nah juga membuat video di situ dia berbagi rezeki, bagi-bagi hongpao gitulah ya. Cuman jumlahnya ya kalau kita ngebahas orang ini pasti kisarannya tuh bukan buat pesangon-pesangon yang kalian dapat pas lebaran gitu, bukan lah. Dia pernah buat video yang di situ dia berbagi kepada streamer yang lakukan streaming dan gak ada yang nonton, itu bakal dia kasih secara random. Dari situ total yang dia bakal kasih adalah $100.000, yang kalau kita rupiahkan itu adalah 1,5 miliar. Jadi kalau ada orang streaming, dia bakalan cari yang gak ada yang nonton sedikit gitu, dia bakal kasih secara cuma-cuma. Cuman ngasihnya kadang 10.000, 6.000, 8.000 gitu. Cuman itu dalam bentuk dolar gitu. $10.000 aja itu udah 150 juta gitu, dikasih cuma-cuma ke orang. Ya nggak tahu lagi lah aku mau bilang apa sama orang ini. Dan itu totalnya sampai $100.000 loh ya, dia bagi-bagi itu. Intinya adalah sayang banget nih buat para cewek-cewek, mungkin ada yang ngarepin ya, ada yang kali ini bakal sedikit sedih gitu ya, karena dia udah punya pacar. Dan di salah satu video dia pernah buat video dimana dia ngasih surprise ke pacarnya dengan ngasih 100.000 tangkai bunga mawar yang ditaruh di dalam rumahnya. Jadi satu rumah tuh bener-bener penuh dengan mawar, di mana-mana ada bunga gitu. Oh, nggak ngebayangin atuh. Dan kita masuk ke pembahasan yang terakhir nih. Di video kali ini dia lumayan gila parah sih kalau dibandingin dengan yang tadi-tadi itu, kayak jumlahnya jauh banget gitu. Ngadain challenge buat 3-4 orang. Yang challenge-nya itu ada berbeda-beda. Ini challenge yang pertama yang aku bahas adalah uang cash sebesar $1 juta. Tanya itu harus memegang uang itu, jangan sampai lepas. Kalian adalah orang terakhir yang berhasil mempertahankan tangan kalian di atas uang itu. Kalian adalah orang yang berhak memiliki uang itu sebesar $1 juta, atau kalau kita rupiahkan adalah 15 miliar rupiah. Anggap ini adalah sesuatu yang gampang, karena orang yang berhasil mendapatkan uang itu, dia itu melakukan challenge-nya itu selama 39 jam berdiri. Dia megangin itu 39 jam. Aku nggak tahu dia ke toilet gimana, mungkin dikasih waktu ya 5 menit atau berapa gitu. Cuman tuh bener-bener 39 jam tuh lama banget loh. Dan yang lebih serunya adalah ketika orang itu berhasil mendapatkan uang itu sebesar 15 miliar, dia harus menghabiskan uang itu selama 24 jam. Jadi uang itu harus habis selama 24 jam. Gimana caranya? So you now have 24 hours to spend the $1 million. Are you ready? Yeah, I'm ready. Let's do it. We're starting off the day. Grab what you want. This, I can get that. No. That was actually just a joke. I told him to do that. What we're actually gonna do is be... Dan challenge berikutnya yang pernah dia buat dengan strategi yang sama, dengan hadiah yang sama, yaitu $1 juta adalah menggantung di atas tali. Jadi ada kolam gitu, nanti pesertanya itu harus menggantung di atas itu. Ada 4 peserta. Dia harus menggantung di sana selama mungkin, karena yang diambil pemenang adalah yang terakhir gitu ya. Sistemnya sama lah kayak yang megang uang tadi, yang terakhir bakalan yang mendapatkan uang itu. Di challenge ini dia menggantung lebih dari 24 jam. Bayangkan, untuk mendapatkan uang itu dia menggantung di atas tali itu selama 24 jam lebih. Kalau kita nonton sih kayak enak gitu ya, mungkin kalau kita ngejalanin ya susah juga sih, ini perjuangan juga. Jabaran aku tadi gimana? Pendapat kalian tentang orang ini? Udah cukup crazy bukan? Kalau menurut aku sih udah crazy parah sih. Kalau buat cuman untuk video yang berdurasi 10 menit, berdurasi 15 menit gitu doang, nggak lebay, nggak dibuat part 1, part 2, part 3 gitu, nggak lebay begitu dia. View-nya itu bervariasi, ada yang 30 juta, ada yang 40 juta, ada yang 50 juta, ada yang 60 juta. Kita ambil rata-rata view-nya itu adalah 40 juta, jadi di tengah-tengahnya gitulah ya. Nah, dari view 40 juta itu, kita ambil DPT-nya itu yang $5. Jadi DPT itu adalah dollar per thousand. Itu adalah bayaran yang didapat setiap kali ada iklan yang tayang 1000 kali. Jadi kalau ada iklan yang ditayangkan di channel dia sebanyak 1000 kali, dia bakal mendapatkan bayaran sebesar sekian gitu. Itu setiap YouTuber beda-beda tergantung dari apa ya, jumlah subscriber dan iklan yang tayang. Ada iklan yang mahal, ada iklan yang murah gitu. Kita ambil rata-rata 5, karena biasanya itu 2 sampai $7 gitu. Kita ambil tengah-tengahnya 5 yang udah lumayan gede lah ya.
Di video dia yang mendapatkan view 40 juta itu dia bakalan sebesar 200.000 dolar itu untuk satu iklan. Nah, kita ibaratkan aja dalam satu video dia itu tayang 5 iklan. Jadi 200.000 itu dikalikan dengan 5 kali yang jumlahnya adalah 1 juta dolar. Itu kira yang sudah sangat besar, itu udah lumayan, udah aku lebih-lebihkan gitu ya. Tapi ternyata dia bilang bahwasanya dari video itu dia ngambilnya itu dari hasil yang lain, dari usaha dia nge-YouTube. Dia juga jualan merchandise. Dia punya website sendiri yang semuanya itu bakal dia gunakan buat ngasih konten seperti ini gitu. Di situ juga dia bakal ngambil semua peserta itu, karena dia bakalan ambil pesertanya itu secara random. Kalau kalian pernah beli di website dia, di websitenya Mr. Beast ini, beli merchandise di sana, entah beli jaket atau apapun itu, kalian berkesempatan untuk bisa ikut challenge seperti ini, karena dia bakal di random. Dan bakal diambil 4 orang untuk ikut challenge ini. Jadi kalau kalian mau ikutan, kalian bisa beli jaketnya di sana. Kalian punya kesempatan lah paling nggak untuk ikut challenge ini gitu. Karena guys, dari video itu tadi informasi ini cukup bermanfaat buat kalian ya. Jadi buat kalian yang masih malas-malesan, jadi harus lebih semangat bekerja lagi, harus lebih semangat berkarya lagi. Karena kalau kita bandingkan dengan kehidupan kita, itu dia levelnya udah jauh banget. Terus video dia kayak berasa sampah banget gitu, kayak udah enggak. Oke, cukup segitu aja video kali ini. Saran langsung aja cek video-videonya di channel YouTube Mr. Beast ya. Jangan sampai nggak dicek, kalian langsung aja cek di sana biar siap-siap kalian merenung lah kalian di sana ya. Aja dari aku. Thanks for watching and see you next video.